teman-teman Kalapunaholic, Opera Squad, ketemu lagi dengan Mongol di konten yang paling luar biasa, Kalapuna. Hari ini Mongol kedatangan seorang bintang tamu yang punya pengalaman luar biasa, dan dia adalah seorang pendaki gunung yang kisahnya sampai viral di TikTok dan sudah ditonton hampir 15 juta orang. Nah, Mongol penasaran banget, langsung aja kita tonton dulu videonya. Inilah dia videonya. Menuju pos 5 nih ya, Bos. Apa coba nih? Oh, apa? Menuju pos 5 nih ya, Bos. Dari aja lah. Nah, berawal dari rencana liburan, Mas Indra ini mendapatkan bonus yang tidak diduga. Pendakian di Gunung Salak menemukan beberapa kisah mistis. Nah, ini Mongol mau langsung aja, bintang tamu kita adalah Mas Indra. Mas atau Bang atau Abang Indra. Soalnya kan kalau Mas agak kurang dapet ya. Iya, soalnya kalau Mas kan tuh ada jarak, berarti ini Bang Indra. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh nih, Bang. Itu video tadi itu tahun berapa, Bang? Mendakinya itu di gunung apa, Bang? Gunung Salak. Gunung Salak tahun setahun yang lalu lah. Berarti 2022 ya? Iya, 2022. Itu kedengaran banget ngos-ngosannya tuh. Berarti lagi alurnya. Iya, lagi naik. Alur naik nih. Iya, lagi naik. Itu Mas Indra, Bang Indra tuh cuman sendirian sama teman-teman? Ada berempat. Tapi pas video itu saya dulu sendiri di depan gitu. Bener nggak kalau awalnya iseng lihat YouTube tentang Gunung Salak yang terkenal mistis, selalu nekat buat ke sana? Ya, Dari awal muasalnya tuh ke Gunung Salak tuh karena penasaran. Ngelihat dari konten orang. Ya, lihat tiap YouTube kan, buka YouTube mistis semua gitu kan. Kenapa bisa mistis semua kan? Selama naik gunung ya hal-hal aneh ada gitu, tapi nggak kayak di Salak banget gitu kan. Tapi berarti gitu. Bang Indra mendaki gunung udah dari sekolah? Oh, aktif naik gunung 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang berarti udah 3 tahunan ini mulai pingin naik gunung. Iya. Bener nggak kalau kejadian mistis itu sering terjadi karena faktor dari pendakinya yang kurang ramah ke penghuni, dalam tanda kutip nih, Bang? Iya. Contohnya ada beberapa pendaki yang naik gunung tapi bawa minuman keras gitu-gitu. Ya, bisa jadi. Atau buang sampah gitu. Cuma sompral kayak gitu kan. Yang sombong, kadang kan ada tuh, Bang, yang naik gunung sengak gitu. Ya, gua mau udah hatam semuanya gitu. Tahu-tahu dia yang paling pertama tumbang pelentak. Tapi kalau kayak begitu, Bang, kalau Bang Indra naik gunung itu udah preparing dari sebelumnya? Iya, udah prepare dulu kan sebelum naiknya gitu. Lapor juga? Iya. Kalau kemarin di Gunung Salak mah pas di kantor tempat regisnya nggak ada orang. Nggak ada yang jaga gitu. Emang kita naiknya hari Senin. Yang jaga itu cuman biasanya Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi biasanya kan ada album ya bahasanya ya. Ada buku yang buat nyatat gitu loh. Iya, itu hari Senin itu orang nggak ada di pintu regis, itu nggak ada orang jaga. Konon kabarnya Gunung Salak ini kan terkenal karena kisah mistisnya, Bang. Kenapa tetap nekat mau naik ke Gunung Salak? Apa karena penasaran aja atau ada faktor lain? Cuman penasaran aja. Tadinya niatnya udah jelek juga sih, pengen ngerasain gimana mistisnya Gunung Salak. Kayak yang di YouTube ya, yang di YouTube dikirain nggak ketemu, bener dikasih semuanya gitu. Pengalaman pertama pas Bang Indra naik ke Gunung Salak tuh udah dari bawah atau nanti udah di sepersekian pendakian? Sesudah di pos 3 lewat baru mulai bisa masuk maghrib lah. Masuk area maghrib. Jadi nyampe di atas baru bertenda, Bang? Atau langsung balik? Enggak, kita di atas nginap. Ya. Nah, di saat nginap itu pasti kan ada hal-hal yang kalau hal-hal yang seperti orang muterin tenda kayak gitu. Ya, kayak orang muterin tenda sambil bawa tongkat, batuk kayak gitu kan. Ada 3-4 kali putaran lah kayak gitu. Posisi tenda kita kan nggak bisa diputerin orang. Tebing semua kan di belakang. Di kanan tebing, di sini tebing, di sini doang jalur. Yang jalurnya. Tapi dia bisa muterin tenda 3 kali, nggak tahu 4 kali itu, sambil batuk-batuk gitu. Berarti, nah kan konon kabarnya di Gunung Salak itu kan ada kuncennya, Bang. Itu kan sosok kakek tua yang dikenal sebagai kuncen yang khusus di Gunung Salak.
Mas Indra ketemu nggak? Atau udah ada di situ saling cerita gitu bahwa oh di sini nanti harus begini, harus begitu? Nggak Kuncen itu. Kalau Kuncen kita kan via Cimilati Pak ya, Bang ya. Paling ketemu sama yang jaga parkiran, emang bapak juga nggak tahu itu Kuncen apa enggak, kita nggak tahu juga itu kan. Tapi cuman dia pesan hati-hati, jangan sompral gitu, jangan asal ngomong lah gitu kan, jangan asal ngomong aja gitu. Pesannya cuma itu jangan asal ngomong gitu. Nah di video yang tadi kan videonya Bang Indra tuh kan kelihatan ada sosok putih yang di atas itu. Iya. Itu teman-teman yang lain lihat juga nggak Bang? Lihat. Yang empat-empatnya, kita kan berempat tuh. Berempat. Empat-empatnya ngelihat semua? Lihat semua. Justru sesudah ngelihat itu kita video kan mati itu. Teman datang ngelihat dan kita cuman ngehibur diri kita masing-masing. Oke. Jadi kalau kita ceritain mesti mungkin kita takut atau gimana gitu kan. Cuman kita ngehibur, ya udahlah biarin aja. Mungkin ini yang ada di sini mungkin ya udahlah kita nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi kita harus ngelewatin jalur itu. Yang tempat dia berdiri kita harus ngelewatin itu. Masalah itu jalur trek, bukan. Nah, di saat kita Bang Indra ngelewatin, orang itu masih ada, udah nggak ada. Udah nggak ada. Kan cuma tikungan tuh dikit kayak gini. Ketutup satu pohon lah gitu. Kita ngeliat, udah nggak ada. Kita nyampe di dia berdiri itu. Gitu. Lumayan nice tuh. Gue jadi pingin juga ke sana ya. Ayo. Kita gas Bang. Gas ayo. Gue libur ya. Tapi kalau bisa mah bertiga Bang. Enak kalau nggak berdua. Jangan kalau Bang. Gunung Salak. Jangan banyak-banyak. Jadi nggak kerasa Bang mistisnya. Iya. Kalau banyak-banyak mah nggak pariwisata kita itu namanya kan. Iya. Nah kalau Bang Indra ke Gunung Salak berarti itu Pak pertama kali? Pertama kali orang jauh juga kan. Iya. Nyobain Gunung Salak gitu. Ya dikasih itu semua gitu kan. Tapi ada keinginan lagi balik ke sana? Pasti. Pengen nyobain sendiri gitu, tapi masih belum ada dikasih keberaniannya untuk sendiri gitu. Tapi kalau berdua berani. Tapi kan konon kabarnya gitu. Gunung Salak itu Bang suka bikin pendakinya juga kesasar. Ada banyak. Pas kita hari naik itu kan ada yang TikTok naik juga. TikTok naik, tapi baliknya bukan hari itu dia baliknya. Padahal dia turunnya udah berapa jam yang lalu. Besoknya lagi baru nyampe bawah. Nelpon ke Kuncen yang parkir itu. Emang ini disasarin. Nggak balik dia yang semalam itu nggak balik. Ditanya badannya pada ini semua apa gimana? Kotor semua kan. Emang dia bilang kesasar katanya. Cuman treknya dari bawah sampai puncak itu cuma satu Bang. Cuman satu trek itu, nggak ada lagi trek yang lain, nggak ada yang bercabang kayak gini. Cuman di pos 2 ada cabang tapi bukan buat trek, kayak babi hutan kayak gitu kan, jalur hewan lah. Babi agak ke depan. Oh iya. Nggak banget sih kayak babi hutan. Kan langsung, aduh gimana ya? Ya mohon maaf ya teman-teman, gua bukan merasa babi sih, kayak ada. Iya. Tapi akhirnya tetap dia turun juga kan akhirnya Bang, sekalipun akhirnya muter-muter. Besoknya Bang turunnya. Padahal dia tahunya hari ini nih. Turunnya hari ini kan. Tapi nyampe bawahnya besoknya pagi. Padahal yang mendaki itu dia taunya turun hari ini. Hari itu. Tapi dibuat kesasar baru besok nyampe. Cuman jalurnya dari pos 3 ke area tempat parkir itu dekat gitu, nggak nyampe 8 jam kayak gitu, nggak gitu. Nah kalau yang di video tadi itu Bang, itu kasusnya kira-kira jam berapa Bang? Jam 10 siang, jam 10 siang ya. Jam 10 siang ada loh jam 10 siang. Masalahnya bukan di Gunung Salak aja yang saya ketemu yang makhluk kayak gini. Seperti istri saya pernah ketemuin makhluk itu terbang kayak gini depan dia jam 11 siang juga. Itu ada kejadian di Gunung Sumbing. Amit nyami. Kok amit siang? Gini aja lewat di depan. Wah. Tangan nggak ada, cuman baju segini kan. Baju segini ya dia ceritain baju segini. Dia sampai nggak bisa jalan tuh Bang. Dia kan bawa tas tuh kan, saya bawa anak, dia bawa keril kan, nggak bisa jalan dia, lihat apaan, nggak bisa ngomong nggak bisa, jalan nggak bisa, dia diem aja. Gitu. Tapi kan Bang Indra boleh nggak dijelasin tuh sosok yang di Gunung Salak itu sosoknya tuh kira-kira kayak gimana? Kalau yang saya lihat ya, dia kecil Bang, cuman segini lah tingginya, cuman kayak
pakai hoodie kayak gitu bang. Pakai hoodie kayak gitu, pakai jubah kayak gitu. Pakai hoodie, tapi matanya itu merah bang. Dari di kejauhan itu kelihatan merah matanya. Tapi nggak tahu di video kelihatan nggak tahu. Nggak pernah ya nggak lihat nggak terlalu perhatiin video lah gitu kan kitanya. Tapi Mas, di saat Mas Indra akhirnya berkemah di atas gitu, sempat keluar dari tenda nggak sih Mas? Sempat kalau masak. Pas malam kita ngecamp, diriin tenda, kita masak. Itu banyak orang nggak Bang? Berempat, kita berempat Nggak, masak tuh. Di situ ada yang... Enggak, cuma satu tenda. Cuma satu tenda Ya itu? di antara pos 4 sampai pos 3 cuma satu tenda bang. Nggak bisa lagi tenda satu lagi berdiri, cuma Ya, satu-satunya. kecil, ya. Masalahnya kita di Tebing. ujung, di tepi tebing gitu. Nah, di saat masak itu ngeliatin something nggak sih Mas Indra? Kalau yang satu orang ngomong teman saya, biasanya kan naik gunung nih yang bertiga ini nggak pernah masuk tenda bang. Tidurnya pasti di luar tenda. Kebetulan di Gunung Salak ini malu dia. Habis makan langsung masuk tenda. Cerita kenapa? Kayak ada yang di belakang abang katanya. Kan saya bagian munggungin kayak gini kan. Mereka ini bertiga di depan lagi makan. Agak ada orang, tapi nggak jelas bentuknya gitu kan. Warna hitam, gede katanya. Ya udah dia masuk ke dalam. Mungkin dia malu mungkin kan. Saya pikir ke Gunung Salak ini yang dikawal ini bukan ente yang mau gue kawal, gue yang harusnya pemula ini yang dikawal nih, ngapain ente dulu masuk ke dalam gitu kan. Ya udah saya nyusul ke dalam gitu. Ya nanya-nanya kenapa? Antar aja cerita di bawah, kata dia kan. Bang kan kalau naik gunung kan kita kalau ada ngeliat hal-hal gitu kan jangan diceritain lah di atas gitu kan. Ya udah telan aja sendiri gitu kalau dia lihat hal-hal yang aneh mah gitu kan. Kayak gitu bang. Tapi pas turun ke bawah dia cerita bang? Dan nyampe bawah. Iya. Udah nyampe di musola dekat parkiran dia cerita. Kemarin bang malam itu ngeliat ini gini kata dia kan yang kayak orang besar kayak gitu kan. Cuman ditutup sama pohon di belakang saya kan ada pohon tuh ditutupnya pohon. Nggak ngintip kayak gitu bang. Jadi nggak ngintip kayak gitu. Tapi besar kata dia. Tapi kan bang bener nggak kalau di tenda Mas Indra ditusuk-tusuk oleh makhluk halus? Padahal pada saat proses pendakian nggak ada satu orang pendaki pun yang naik di hari itu. Ya kalau di malam itu nggak ada naik orang kayak ditusuk kayak pakai tongkat itu bang, diputerin batu-batu dikit-dikit tuh bang tenda tuh. Oh, ditojos-tojos gitu. Ya, gitu, tojos-tojos gitu. Itu kejadian tuh jam 1:30-an lah. Tapi juga dengar suara gamelan. Suara gamelan ini turunnya, besoknya turunnya. Nggak sesudah kita bertenda di atas, puncak turunnya. Nah, dengar suara gamelan. Suara gamelan di HT. Kita kan bawa HT tuh, hidupin HT, suara gamelan matiin lagi gitu. Ya, logikanya kan di mana orang main gamelan bisa masuk ke HT gitu kan? Betul juga. Nah kan Gunung Salak ini merupakan salah satu gunung yang sampai sekarang masih terkenal karena kisah mistisnya. Mulai dari jatuhnya pesawat Sukhoi, kabarnya pada saat proses pendakian itu berbarengan dengan kejadian gempa di Cianjur. Boleh diceritain nggak sih Mas? Boleh. Ya waktu pendakian itu kan hari tanggal 22 ya, hari Senin. Ya pas kejadian gempa Cianjur itu bang, kita lagi di trek itu. Lagi naik ke atas tuh. Kita dalam posisi berempat orang. Orang gempa. Pas kejadian Cianjur itu memang kerasanya keras banget. Kerasa juga di saat keras bang. Pendakian. Emang di video nggak kelihatan tuh kayak goyang, pohon goyang itu. Kalau pas di sananya berasa ya. Kayak pohon kelapa gitu. Kayak ditiup angin ya gitu. Terus ada kejadian saat teman Mas Indra kesurupan pada saat proses turun gunung. Kabarnya sampai manjat pohon-pohon dan ingin lompat ke jurang. Itu kenapa bang dia? Pas hari H turun dari Gunung Salak gitu. Pas mau turun banget bang, berubah semuanya bang, lari-lari gitu kan. Jadi kayak pecicilan kata Jakarta. Pecicilannya gitu biasanya kalem gitu kan. Nah, itu langsung pecicilan, wah lu lari-lari kan kita kejar lah kan, takutnya lompat. Lompat kemana gitu kan, takutnya kita kejar, ikuti terus. Pas ada di satu pohon, di atas itu ada beras. Ya mungkin pendaki lain kelebihan beras mungkin disimpan di sana. Padahal bisa diambil gini bang, beras itu bisa diambil gini. Dia mau nggak manjat dulu, baru ngambil gini. Baru ngomong-ngomong bahasa Sunda, tapi logatnya bukan logat yang dia biasa bawa, logatnya orang Cianjur. Gimana itu logat orang Cianjur? Tapi dia ngomongnya apa bang? Nggak jelas aja bang.
ngelantur kemana-mana aja ngomongnya gitu. Diajak komunikasi juga nggak nyambung. Cuman dia ngomong nggak tahu jelas nggak bahasa apalah yang ini ke laut apa gitu yang diobrolin sama dia gitu. Nggak jelas aja dia ngomong apa gitu. Tapi kan konon kabarnya pada saat tiba di pos 2 juga Mas Indra tuh ngelihat curug. Pada saat turun dari gunung curug, dari gunung itu pas naik ya kayaknya nggak ada. Ya. Tapi pas turun ada? Enggak. Atau gimana? Yang naik kita ada bang, curug ini. Ada curugnya? Ada curug. Curug di pos 2 itu ada curug. Sampai sekarang juga masih ada curugnya itu. Curug. Kedengaran dari pos, antara pos 1, pos 2 itu kedengaran lah suara curug itu. Gitu. Pergi mah ada. Pulangnya pas masuk jam 7-an lah, jam 7 malam. Pulangnya suara curug nggak ada. Penasaran lah kita. Penasaran. Yang di belakang saya kan paling depan. Ada Dan. Dengerin suara curug nggak ada bang. Coba tes senter gitu kan. Senter sama kami. Hutan belantara bang. Nggak ada apa-apa. Biasanya kalau ngelihat curug itu cuma lihat kayak gini aja kelihatan. Gitu kan. Pas di senter itu hutan semua bang. Yang tadinya curug jadi pohon-pohon? Pohon-pohon semua. Gitu. Hah? Pohon-pohon semua. Tapi dengan kondisi seperti itu pernah nanya nggak sih bang kepada yang tukang parkir di bawah itu kenapa begitu? Ya, atau didiemin aja? Nanya bang parkir. Cuman orang parkir ini bilang kalau orang pendaki asal Bandung biasanya dikasih kayak gini, sambutannya baik kayak gini kata dia. Itu tuh tandanya sambutan baik kata dia. Tapi nggak tahu kita kan sambutan baik apa nggak tahu. Gitu. Ya serem juga kali ya. Tapi kalau dipikir-pikir benar juga bang, sambutan baik bang. Kayak kita naik nih, ketemu dua trek yang ada tambang bang. Naiknya ada tambang 2. Baliknya cuman tambangnya cuma 1 bang, ketemunya. Trek cuman satu-satunya, nggak ada lagi trek yang bercabang. Kalau kita salah jalan nggak mungkin, cuman satu-satunya trek itu. Tali 2 jadi pas turun tinggal tali 1. Cuman kita mikirnya ya udah ini mungkin bonus kata kita kan. Ya udah jalan lagi. Jadi nguatin diri masing-masing aja. Memberanikan diri ya daripada ngehibur diri aja. Nunggu besok pagi. Wah ya udah tegang di sana ntar kan. Tapi kan katanya juga paling lucu ini juga mayoritas ada kejadian di beberapa gunung. Saya juga sama pernah ngerasain bahwa ada satu pos yang tempat kita buang sampah. Nah ini kan kalau di Gunung Salak tuh kan di pos 4. Tiba-tiba pas turun dari gunung itu plastik sampah yang Mas Indra buang ada di pos 2. Iya. Iya kan? Nah saya juga begitu bang dulu. Pernah juga bang? Pernah nih di salah satu gunung. Posisinya sama ya? Iya. Jadi pohonnya sama. Apa namanya? Kan kita nggak boleh buang. Jadi kita dikantongin plastik bang, ya kan? Nah di situ memang tempat pembuangan sampah. Ya kita buang di situ bang. Kita kan naiknya sampai puncak bang. Turun, kita kaget bukannya ada di 4 kenapa? Nah waktu itu Mongol bukan di pos 4, di pos 3. Kita turun itunya udah di bawah, di tukang parkir. Nah kita nanya sama tukang parkirnya, ada orang-orang yang naik ngambilin sampah orang lain nggak? Dia bilang begini, sekarang cuman plastik lu doang yang di sini. Itu sampah yang lain ada di atas. Kenapa nggak sekalian ya? Gue bingung. Apa di plastik gua ini ada yang salah apa gimana ya? Kok dia, maksudnya lagian juga iseng banget sih tukang sampah cuman bawa plastik gue. Orang di situ ada itunya tempat sampahnya penuh. Kenapa cuman plastiknya Mongol udah ditambah 1? Nah itu kan juga sama, juga ngalamin hal yang sama kan? Iya, kalau saya kan kejadiannya di sesudah gempa bang. Sesudah gempa antara pos 3 ke 4. 3 ke 4 kita kan gempa itu lewat di pos 3 bang. Kita masih ingat lah pos 3 kita lewat gempa, kita istirahat minum kopi kayak gitu-gitu ya, kopi makan mie gitu kan. Kita nitipin ke pohon nih ya, kayak mungkin bercanda gitu, ya mungkin bercanda. Pohon titip dulu sampah ya, ntar baliknya kita ambil gitu kan. Pas baliknya kita lupa berempat nih, lupa bang sampah itu lewat pos 2 sampah belum diambil ya yang di pos 3. Oh iya lupa, ya udahlah kapan-kapan kesini lagi gitu. Jalan ketemu lagi bang, pohonnya sama, tanahnya yang kita dudukin sama, persis sama bang, posisi sampahnya sama, kopi berapa bijinya juga sama, bungkus roti kayak gitu, bungkus mie kayak gitu sama jumlahnya bang. Saya sakuin
Ya udah, ini mah disuruh bawa balik nih kata saya. Disuruh bawa balik, nggak boleh ninggalin. Nah ini kan pada saat sampai kembali ke base camp tuh Mas Indra masih diikuti oleh sosok hitam besar. Tatapan matanya tajam, merah berlumpur darah melihat ke arah Mas Indra. Itu yang teman tadi yang lihatnya? Bukan, ini beda lagi bang. Itu gunung di mana lagi? Iya sama Gunung Salak juga. Cuman kejadiannya udah ngelewatin pintu registrasi. Dan ngelewatin itu semua. Ada pohon-pohon, bukan ilalang-ilalang yang tinggi itu kan? Tahu. Yang tinggi itu. Saya depan tuh, dari atas depan terus kan. Cuman nggak ngelihat ya gimana petatapan langsung gitu. Cuman di pinggir mata ada yang berdiri hitam. Ya kayak merah kayak gitulah gitu. Saya bilang, ada Dan, depan gitu saya. Kenapa bang? Ntar ceritanya di sana kena mental saya bang. Di sana kena mental saya. Yang di atas yang kebanyakan yang kejadian yang semalam gitu, mental saya belum kena. Pas sudah nyampe turun dan mau nyampe parkiran itu yang kena mental saya. Tapi Mas Bang Indra, ini kan kondisi Bang Indra naik gunung. Tapi pernah nggak punya pengalaman mistis di saat nggak harus naik gunung? Mungkin dalam kehidupan sehari-hari gitu, mungkin di waktu kecil, SMP, SMA, mungkin kan? Kalau kehidupan sehari-hari ada, cuman itu kiriman bang. Kiriman? Ada orang yang tidak? Ya. Persaingan bisnis? Ya. Oke. Apa yang Mas Indra lihat? Kayak suara, mata merah 2, kayak gitu. Suara kayak anggota saya yang kerja sama saya kesurupan. Di rumah kesurupan, yang lagi live di tempat gudang kesurupan juga, tapi jamnya sama. Jamnya sama, mau masuk maghrib semua. Tapi di saat kesurupan itu 2 orang itu ngomonginnya apa? Enggak, yang masuk bukan 2 orang bang. Di gudang 3, di ini 4 orang sekaligus di jam yang sama. Ya ampun. Terus gimana Mas Indra ngadepinnya? Bingung. Kita nggak punya keahlian yang hal-hal kayak gitu kan. Cuman yang manggil orang yang bisa lah gitu. Dia bilang, ya ini mah bukan hal yang dari sini gitu ya, dari kiriman dari orang. Ya Allahu alam, kita nggak tahu. Iya ya. Udahlah, kita yang penting baik. Ya gitu ya aja kan? bang. Yang penting kita tulus ikhlas, kita kerja juga ridho Allah, kita juga kerja tidak nipu orang, ya kan? Kita kerja buat ngidupin anak istri, ngidupin keluarga, orang tua gitu. Kalau di rumah banyak bang. Banyak rumah sekarang yang ditungguin sekarang. Sampai sekarang masih? Mayoritas di luar, di dalam? Di luar. Di dalam udah nggak ada. Kalau di dalam itu pertama kena kesurupan itu. Tapi kan ada juga informasi bahwa Mas Indra juga sering naik gunung tuh bareng keluarga. Iya. Dari mulai istri sampai anak yang berusia 2 tahun. Kabarnya anak Mas Indra juga beberapa kali cerita ke Mas Indra kalau dia ngelihat sosok-sosok gaib pada proses pendakian. Pas ada pernah di Gunung Sindoro mau turun di antara pos 2 ke 1. Itu kan trek dipanjangin tuh. Panjang banget. Naiknya cuma 1 jam setengah. Turunnya 2 jam setengah bang. Nggak nyampe itu di pos 1. Udah kesel ya. Udah maghrib, udah masuk maghrib, kita gendong anak kan. Kita ngejar dari atas sampai bawah, jangan sampai maghrib gitu kan. Tahu nih panjangin trek. Ini anak yang kecil lagi digendong ngomong, ya itu apaan ya katanya. Di mana? Itu yang di belakang pohon. Bentuknya gimana? Kakek-kakek. Ada ubannya. Ya udah, kita kan jawabnya nyenangin hati juga kan. Ya udah biarin, itu makhluk Allah kata saya kan. Udah. Itu jahat nggak ya? Emang bentuknya gimana? Dia senyum ya, itu baik itu kata saya. Jadi saya kasih mindset dia, ya udah itu baik gitu kan. Jadi si adeknya yang ngelihat gitu. Cuman nanya ke saya itu apaan gitu kan bentuknya. Saya nanya bentuknya gimana gitu kan. Kalau hitam yang bentuknya yang nggak karuan itu kan saya takut juga kan. Takut anak saya kenapa-napa kan, teman ternyata dia ngeliat kayak kakek. Ternyata Bang Indra, istri dan anak pernah ngalamin semua. Bisa ngelihat hal-hal seperti itu ya. Kalau dibilang bisa ngelihat mah ya iyalah, orang kelihatan itu sampai ke video. Terus ini juga ngeliatin yang dia terbang. Itu kan berarti kelihatan. Anak juga ngeliatin kaki-kaki. Mungkin lagi sial kayaknya bang ya. Enggak juga sih, mungkin ya itu gift aja bang. Karena biar bagaimanapun kan
ya tinggal kita aja dia kayak Bang Indra lah di rumah ngerasain ini bisa ini begitu kan, karena kita kurang paham ya kita nyari orang yang paham. Tapi kan kalau Mas Indra usaha aman-aman aja. Kalau usaha ya kalau boleh jujur kan waktu kena kesurupan itu ngedrop semua Bang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Di gudang itu? Biasanya omset saya sehari ini 400 piece nih sehari. Pas kejadian kesurupan sampai sekarang paling kerasnya juga 100. Tapi kan sebenarnya dirimu tidak terlalu percaya dengan makhluk halus. Emang sebelum kejadian-kejadian yang beberapa ini, emang saya nggak meyakini hal kesurupan, nggak meyakini, ya kan? Kayak ada makhluk yang bisa dilihat di mata itu nggak meyakini. Gitu. Ya setelah dikasih ini semua, akhirnya saya yakin, gitu. Meyakini ya, adalah yang bahwa mereka gitu. Ada eksistensi makhluk yang tidak kasat mata tuh ada. Ada gitu. Cuman kitanya peka nggak gitu kan. Nah, teman kita ya udahlah kita fokus nyari duit aja lah, ngapain. Ntar kalau kita fokus ngurusin yang makhluk tak terlihat, ntar kita jadi dukun. Iya, itu mah beda lagi. Nah, ahlinya, Bang. beda Kasih aja ke ahlinya. Gitu udah usaha sama lah, namanya usaha pasti ada like and dislike. Pasti ada orang yang suka nggak suka. Tetapi biasanya kan selalu kompetitor itu adalah mereka yang menggunakan makhluk halus sebagai media, mereka ada yang tidak dewasa. Iya, benar. Padahal maksudnya kalau memang dia benar, ya bersaing dari sisi kualitas, bersaing dari sisi harga, bersaing dari tim marketing, kenapa harus menggunakan makhluk halus? Kalau saya sih sampai hari ini sampai sekarang ini gue lagi ngebaca siapa yang ngirim. Tapi masih gelap. Gitu. Masih gelap, tapi tangannya jalan. Iya, jadi kayak ada tangan yang panjang tuh, begitu. Tapi gue lagi mencari tahu siapa. Ini kalau gue prediksi tidak orang yang menggunakan makhluk halus, tapi makhluk persekutuan. Seperti contohnya Bang? Contoh orang yang muja, tidak aja menggunakan dukun. Bisa jadi Bang. Dia bagian dari lingkaran itu. Masalahnya gini Bang, di tempat gudang saya ini terkenalnya Gang Muji. Kalau bahasa Sunda Muji ini muja. Iya, soalnya gue dari tadi coba nyelinap ke sana tuh gue liatnya tuh tangan, bukan. Harusnya kan kalau dikirim tuh gue bisa lihat muka orangnya. Tapi kalau ini ketutup. Tapi ini tangan nih yang manjang. Nah berarti kan kalau dalam dunia Mongol tuh itu namanya muja. Berarti ini orang ini bagian dari pemujaan. Nggak suka sama dirimu, usahamu. Bisa masuk logika Bang. Iya, karena dia enggak. Karena kalau dua keuntungan yang dua kekuatan menghantam, lu bisa ambruk Bang. Kalau kompetitor sama orang ini bekerja sama, lu hancur Bang. Kalau cuman dia doang, unsur nggak suka. Kompetitor, unsur saingan. Tetapi kalau dua ini ngantem persaingan dan permusuhan, ambruk lu Bang. Tetapi gue yakin sih enggak lah Bang. Karena proses-proses ini kejadian juga udah sering lu alami, tapi lu tetap berdiri. Karena target hidup tidak seperti orang lain. Tenang, ntar gue kasih solusi setelah selesai. Siap. Ini tangan siapa nih? Gue dari tadi ngeliatin tuh tangan itu tuh jadi panjang gitu loh, kayak enggrang. Tapi dia tangan. Nah itu ke lu, Bang. Tapi yang targetnya ke saya sih. Iya, ke lu. Masalahnya orang yang anggota saya kesurupan ini, dia pengen matiin saya gitu. Matiin saya sama istri. Enggak gitu. Enggak. Saya yang kesurupan dia ngomong enggak gitu. Akan jadi. Taruhan berapa? Oh gitu. Enggak akan jadi. Ada Mongol. Lah lebih benar ada Allah. Bener Bang. Nggak ada. Cuman itu saya kuncinya itu aja Bang. Ada. Saya mikirnya, gue punya yang ngasih hidup gua, masa gua percaya yang hal gitu ya. Sama polos saya dah lurus aja lah gitu kan mikirnya. Hidup manusia tuh di atas yang menentukan, bukan lu. Nah gua gampar juga stroke bibir lu. Yang ngirim tuh hati-hati tuh. Lu nabur jelek, nggak mungkin lu naiknya bagus. Kalau lu pingin nggak suka asal-asalnya apa,
Ini gue tahu dia pasti akan nonton nih. Alasannya apa nggak suka, mendingan bicara baik-baik. Iya, benar. Karena kalau bicara baik-baik, dua-dua bisa berubah menjadi lebih baik. Iya, kita juga tahu yang kesalahan Iya, apa yang pernah iya, kita lakuin, iya. gitu kan. Tapi kalau kompetitor, bro, kok jadi bro sih, ketahuan laki dia jadi. Coy, ayolah bersaing produk, kualitas yang persaingan tuh di situ. Jangan lu nggak suka dengan melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran. Karena inget, lu yang nabur bisa aja anak lu yang nuai. Bisa aja, Benar, karena benar. pohon di saat kita nanam pohon, nggak mungkin di saat kita mati pohonnya kita tebang. Iya, iya. Pasti akan tetap berdiri tuh pohon. Nah, anak keturunannya akan menikmati. Nah, sama juga dengan lu menabur yang jahat, anak keturunanmu yang menuai kejahatan itu. Jadi buat Bang Indra, santai, antar gua kasih Siap. tahu Siap, apa Bang. yang lu harus lakuin. Siap. Murah, Gampang ya Bang ya. murah, nggak usah harus cari segala macam tete benge, susahnya minta ampun. Lu harus cari keris warna kuning pendek 10 cm. Ke Jatinegara bawa sentimeter buat ngukurin. Lu PA nggak akan kena Bang, karena memang targetnya itu ke lu Bang. Karena mohon maaf Bang, ini gua ngomong kasar. Lu ambruk, anak istri lu akan ambruk. Nih lu ambruk Bang, Iya. anak istrimu akan ambruk. Tetapi kalau Bang Indra tetap berpegang pada kehendak Allah dan Bang Indra tetap kerja, nggak ada manusia yang bisa menjatuhkan orang. Iya. Itu masang tembok ini, kalau bisa setelah ini pulang 2 hari kemudian abang udah selesai pagar rumah, nggak usah manggil orang pinter harus bayar 10 juta, mendingan 10 jutanya buat modal usaha, Iya, benar. sisihkan 2 juta, cari panti asuhan terdekat, antar nih 2 juta, atau beli beras 60 kilo, super mie, ya kesebut merek nggak apa-apa ya, mie instan, ya kan, beras 60 kilo, mie instan kuah 1 dus, goreng 1 dus, telur 2 baki, antar ke panti asuhan Bang. Siap, siap. Itu aja Bang, nggak usah ngasih orang pinter dikasih buat cewek yang keduanya. Nyonyanya pakai besi putih, istri 2, cincinnya gede. Nggak usah, bawa ke anak yatim, karena anak yatim dari 100 di panti itu 1 doanya dijabah, hidup kita lahir batin akan aman Bang. Jadi itu aja. Jadi buat teman-teman juga di rumah, kalau ada orang yang berniat jahat, nggak usah kita ketakutan berlebihan, karena kita ini adalah ciptaan Allah. Yang ngambil kita hanya boleh Allah, yang memutus hidup kita tuh hanya boleh Tuhan, manusia nggak boleh. Yang kedua Bang, anak lakimu Bang, ya kan? Anak laki lu itu kalau boleh mongol jujur tuh udah middle indigo, karena bisa melihat di usia yang masih kecil. Abang sebenarnya anak lu tuh udah ngeliatin hal-hal yang dikirim ke lu. Coba deh tanya sama dia, kasih makan Emang apa kayak gitu. kayak- Maksudnya ajak makan martabak gitu tuh, ngobrol. Lewat dia Bang, lu bisa infoin ke gue Bang. Siap, siap. Bang. Dia tahu karena dia juga udah melihat hal itu, apa yang terjadi. Tapi kalau masalah lu keluargamu Bang, gua percaya nggak akan ambruk Bang. Usaha boleh hilang Bang, 400 sekarang 100, setelahnya dia tetap berputar, konsistensinya ada Bang. Amin. 2024 lu akan kembali stabil. Terima kasih Bang udah datang. Siap, Bang Sukses Mawar. selalu. Sama-sama, Bang. Jadi buat teman-teman yang nonton Kalapuna ini jangan lupa di-subscribe. Kalau ada cerita yang Anda rasa ingin diceritakan, langsung aja komen di YouTube dan DM di Instagram, kita akan hubungi Anda semuanya. Terima kasih khususnya buat teman-teman yang juga punya pengalaman horor, punya pengalaman mistis seperti Bang Indra yang naik gunung, hubungi kita. Kita akan hubungi Anda. Tapi ingat, Anda sendiri yang melakukannya, yang merasakan, bukan karena cerita orang. Thank you, bye-bye.